Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Usani di pembelajaran tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang pertama. Kita akan mengenal gangguan pernapasan pada manusia. Kita lihat tabel yang pertama. Penyebab gangguan pernapasan yang pertama adalah bibit penyakit. Apa yang bisa ditimbulkan dari bibit penyakit? Yang pertama adalah flu, yang kedua adalah tuberkulosis atau TB, yang ketiga adalah flu burung, yang keempat adalah bronkitis, yang kelima adalah pneumonia. Lalu yang kedua, penyebab gangguan pernapasan adalah pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan antara lain adalah asma, yang kedua adalah emfisema, dan yang ketiga adalah kanker paru-paru. Untuk yang ketiga adalah penyebab gangguan pernapasan yang disebabkan karena fisik. Penyakit yang ditimbulkan antara lain kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Selanjutnya, bagaimana kita akan mengelompokkan informasi berdasarkan teks? Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kata tanya apa? Informasinya adalah penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Lalu kata tanya di mana? Menunjukkan informasi, penyebutan atau penjelasan tempat. Lalu kata tanya kapan? Informasinya adalah penyebutan atau penjelasan waktu. Kemudian kata tanya siapa? Menyebutkan informasi nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Lalu kata tanya mengapa menyebutkan informasi tentang alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian kata tanya bagaimana menyebutkan informasi, keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir kata tanya berapa menunjukkan informasi jumlah atau banyak benda. Coba sekarang kalian baca teks berikut ini. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kita lihat anak-anak, di informasi yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya apa dan di mana untuk mendapatkan informasi yang ada pada kalimat nomor 1. Untuk yang kedua, kalian bisa lihat ikan bernafas menggunakan insang. Jadi pertanyaan yang sesuai adalah kita menggunakan kata apa dan juga bagaimana. Kemudian yang ketiga, kalian bisa lihat ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi di kalimat ketiga? Kita bisa menggunakan kata apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenal penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama, asma. Asma disebut juga dengan penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Lalu bagaimana gejalanya? Gejalanya berupa dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Sedangkan pengobatannya dapat kita lakukan dengan pemberian inhaler. Kemudian penyakit yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya apa saja? Gejalanya berupa sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Sedangkan pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian ada bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya berupa batuk berdahak, demam, dan sesak nafas.
Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit yang selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya berupa pembesaran tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Sedangkan pengobatannya, kita bisa minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Lalu ada penyakit yang disebut dengan pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus dikarenakan infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya bisa berupa batuk dengan dahak berdahak, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Lalu pengobatan apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Namun sebelumnya kalian bisa perhatikan paragraf berikut ini. Kalian bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks berikut. Untuk yang pertama, pertanyaannya bisa berupa apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Kalian bisa melihat jawabannya seperti ini. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah berupa apa penyebab penyakit bronkitis? Kita bisa menjawabnya bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Kalian bisa menemukan jawabannya. Gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran properti dalam tari. Properti merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Lalu apa fungsi properti itu? Lihat anak-anak, yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Coba kalian bisa lihat gambar yang ada di video ini. Contoh properti tari antara lain, dalam bentuk senjata kita bisa menjabarkannya seperti pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Dan jenis lainnya berupa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Kemudian anak-anak, bagaimana kita akan menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran? Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu sajikan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kalian bisa amati berikut adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hak sebagai masyarakat adalah memperoleh udara yang bersih, kemudian mendapatkan nilai yang bagus. Lalu bagaimana dengan kewajibannya? Kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya adalah melakukan kerja bakti dan melaksanakan piket kelas. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan yaitu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah toko,
bengkel, dan warung. Kemudian ada firma. Firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Resiko kerugian ditanggung bersama. Sedangkan yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. CV ini memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif, bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya apa? Contohnya adalah CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Lalu bagaimana dengan perseroan terbatas? Perseroan terbatas modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Ciri yang kedua adalah pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Kemudian yang selanjutnya adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Ciri-cirinya adalah BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya adalah Perum Peruri dan PT KAI. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah koperasi unit desa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menemukan informasi berdasarkan cerpen yang kita baca. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kalian bisa membaca dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut di dalam satu paragraf. Selanjutnya anak-anak, apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama adalah kerja bakti. Kewajibannya adalah kita membersihkan lingkungan. Kemudian tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya apa? Haknya adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya adalah menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sedangkan haknya adalah mengajukan pendapat. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kalian bisa amati di sini. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Oke, next. Kita lanjutkan penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya berupa sesak nafas yang hebat. Penyebabnya adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Lalu pengobatannya adalah meminum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Penyakit yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya apa saja anak-anak? Berupa batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan juga nyeri dada. Penyakit ini disebabkan karena zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya berupa kemoterapi dan radioterapi. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TB, yaitu sebuah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya bisa berupa nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah,
kita lanjut ke materi berikutnya ya, menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Oke, langsung kita lanjutkan materi berikutnya. Nilai-nilai penting apa saja yang ada dalam musyawarah? Nah, anak-anak, saat kalian bermusyawarah, kita bisa mendengarkan pendapat yang berbeda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan juga kekeluargaan. Nilai-nilai penting apa saja yang bisa kalian dapatkan dari musyawarah? Yang pertama adalah kebersamaan. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Yang ketiga adalah menghargai orang lain. Yang keempat, persamaan hak dan kewajiban. Yang kelima adalah lapang dada menerima hasil musyawarah dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Ingatlah kembali cara mendapatkan teks informasi. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu jawablah. Kemudian yang terakhir, tuliskan dalam bentuk tabel. Baiklah anak-anak, memasuki materi terakhir di video pembelajaran kali ini adalah unsur-unsur yang harus disiapkan untuk peragaan tari. Adalah yang pertama gerak tari, yang kedua adalah properti, yang ketiga adalah musik pengiring, yang keempat adalah kostum, yang kelima adalah tata panggung. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran tema 2, subtema 2 pada minggu kali ini. Untuk tugas minggu kali ini adalah kalian bisa membuka buku pena kalian di halaman 123 sampai 124. Kalian bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman buku pena tersebut. Kemudian setelah kalian menjawabnya, kalian cukup memfoto hasil pekerjaan kalian dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Nah anak-anak, cukup untuk pertemuan kali ini. Pesan dari Usani, tetap semangat belajar, tetap berdoa, jangan lupa sholat, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga pandemi kali ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka lagi seperti biasanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.